permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang paling sering terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Berbagai permasalahan lingkungan hidup yang muncul karena kedua faktor tersebut meliputi pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga menumpuknya sampah akibat ulah manusia. Lantas, bagaimana dengan permasalahan sampah di Indonesia? Di Indonesia, penumpukan sampah ini menjadi masalah yang cukup serius. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2022, jumlah sampah nasional naik dari 68,5 juta ton menjadi 70 juta ton. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, dari 69% sampah yang masuk ke TPA, hanya 7% sampah yang berhasil didaur ulang, sedangkan sisanya dikelola melalui berbagai metode. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, dari 69% sampah yang masuk ke TPA, hanya 7% sampah yang berhasil didaur ulang, sedangkan sisanya dikelola melalui berbagai metode. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Data dari Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ini diikuti dengan peningkatan jumlah sampah di negara kita. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri juga menjadi pemicu menumpuknya sampah di negara kita ini. Padahal, pemerintah secara tegas telah mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah di Indonesia melalui PP nomor 18 pasal 12 tahun 2008 yang berbunyi bahwa setiap individu wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Dari berbagai fenomena tadi, maka perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Secara umum, sampah diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, baik yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah industri, sehingga sifatnya menjadi buangan. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan hayati atau bahan yang berupa sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati atau bukan berasal dari alam yang diuraikan oleh organisme pengurai seperti bakteri maupun jamur. Sampah jenis ini dapat berupa sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Selain sulit untuk terurai, proses pengelolaan sampah ini pun dapat menimbulkan toksit atau zat beracun dan juga bersifat karsinogenik. Fenomena sampah plastik sudah menjadi permasalahan lingkungan yang begitu serius di seluruh dunia. Berdasarkan laporan World Population Review tahun 2021, Indonesia berada di peringkat kelima sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar setelah Cina, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menurut catatan World Population Review, sampah plastik di Laut Indonesia mencapai 56.000 ton pada tahun 2021. Sampah plastik banyak ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia. Maraknya pedagang yang mengemas barang dagangannya menggunakan bahan plastik
karena dirasa lebih murah dan juga lebih praktis, namun tidak disertai upaya pengelolaan sampah plastik secara baik, membuat tumpukan sampah di bumi ini kian melimpah. Hal ini tampak pada perilaku masyarakat yang masih membuang sampah plastik tidak pada tempatnya. Bahkan masih banyak masyarakat yang membuang sampah plastik ke sungai maupun ke laut. Selain membuang sampah plastik sembarangan, dalam mengatasi penumpukan sampah plastik, masyarakat masih sering mengambil jalan pintas, yakni dengan membakarnya. Padahal ada berbagai cara untuk mengatasi sampah plastik tersebut. Salah satunya dengan mengubah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat di Desa Sukunan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Memasuki kawasan Desa Sukunan, pengunjung akan disuguhi dengan suasana pedesaan yang masih asri karena masih terdapat pohon-pohon besar dan juga rindang. Nuansa unik desa ini nampak dengan banyaknya hiasan dinding maupun hiasan gapura yang memanfaatkan limbah plastik berupa kumpulan tutup botol bekas. Desa Sukunan mampu menjadi desa wisata berbasis lingkungan yang dirintis sejak tahun 2003 dan secara resmi dinobatkan menjadi desa wisata lingkungan pada tahun 2009. Desa Sukunan merupakan salah satu desa percontohan yang telah berhasil menjadi pelopor pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesadaran warga masyarakat desa tersebut untuk mengelola sampah organik maupun sampah anorganik secara baik. Warga Desa Sukunan secara nyata merasakan berbagai manfaat dari upaya hidup bebas sampah yang telah mereka jalani sejak tahun 2004 lalu. Selain membuat lingkungan bersih, upaya pengelolaan sampah yang mereka lakukan mampu meningkatkan taraf ekonomi warga di desa tersebut. Selain itu, masyarakat di wilayah desa tersebut mampu mengedukasi para pengunjung yang datang ke sana terkait upaya pengelolaan sampah yang telah mereka terapkan. Proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukunan dilakukan secara mandiri mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat kelompok. Dengan keseriusan para warga, mereka dapat menghasilkan berbagai produk olahan sampah anorganik yang bernilai ekonomis, yang unik dan menarik seperti tas, dompet, wadah make up, dan produk lainnya. Aneka kerajinan tangan tersebut dapat dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh dengan harga yang terjangkau dan juga bervariatif. Nah, selanjutnya kelompok kami akan mengajak kalian membuat kerajinan tangan dari botol plastik. Selamat menyaksikan!